Bayangkan dunia tanpa satu negara, hanya ratusan kota yang berdiri sendiri. Namun, semua punya satu bahasa, satu perayaan, dan satu dewa. Orang-orang rapat, berdebat, ambil keputusan, lalu mereka sendiri pergi berperang. Kemuliaan dalam olahraga itu seperti medali. Perbudakan adalah hal biasa, tak ada yang membantah. Terpenting, semua bergantung pada laut. Makanan, uang, teman, musuh, semua datang lewat air. Itulah Yunani, yang ramai, cerah, dan sangat beragam. Yunani bukan dataran, tapi tebing, bukit, dan laut. Lahan pertanian terbatas. Jadi, orang fokus pada zaitun, anggur, dan kambing. Jalan darat buruk, namun laut adalah jalur cepat. Setiap lembah adalah dunia sendiri. Kota-kota sering berselisih, berdagang, atau saling menaklukkan. Ingin hidup lebih baik, bangun kapal dan berlayar cari tanah baru. Ya, semua itu indah. Tapi untuk bertahan, harus cerdas dan adaptif. Jika kamu pria dewasa, lahir di kota ini, dan punya rumah, kamu warga negara. Kamu bisa memilih, bersidang, dan memutuskan masa depan. Wanita di rumah mereka dibanggakan, tapi tak boleh masuk politik. Ada juga orang asing, mereka bekerja, bayar pajak, tapi tak hadir di rapat. Lalu ada budak, mereka cuma properti. Tatanan seperti ini dianggap normal di sini. Tak semua sama, tapi tiap orang tahu tempatnya. Di Athena ada ide, mengapa tidak memutuskan segala sesuatu bersama-sama. Di sini tidak ada presiden, hanya ada majelis. Setiap warga negara bisa bicara. Ada banyak pengadilan, sidang terbuka, tapi pemungutan suara rahasia. Jika seseorang terlalu populer, mereka bisa diasingkan. Namun, demokrasi tidak untuk semua orang. Wanita, budak, dan pendatang tidak ikut serta. Di kota lain, raja atau orang kaya yang memerintah. Setiap kota punya modelnya sendiri. Sparta bukan hanya tentang otot. Di sini, segalanya tunduk pada disiplin. Sejak kecil, anak laki-laki dilatih bertahan hidup. Pria dewasa hidup sederhana, makan dan bertugas bersama. Wanita di sana lebih aktif, mengelola rumah tangga. Mereka juga mengelola tanah. Namun kekuasaan tetap hanya di tangan pria. Kota ini mirip ke militer. Semuanya jelas, ketat, tanpa emosi. Keindahan dan seni. Bukan di sini tempatnya. Yang utama adalah ketertiban dan kekuatan militer. Budak bekerja di tambang, rumah, dan bengkel. Kerajinan berkembang di kota. Mereka membuat perkakas, menjahit baju, dan menempa besi. Di pasar ada segalanya. Dari roti hingga minyak dan anggur. Koin punya tanda berbeda. Tiap kota punya ciri khasnya sendiri. Anggur, keju, zaitun untuk ekspor. Sebagai gantinya, mereka mendapat gandum dan kayu. Perdagangan lewat laut. Kapal lebih penting daripada jalan. Siapa yang pandai berdagang, hidupnya makmur. Yang tidak pandai, masuk militer. Rumah mengitari halaman. Dapur, teko, alat tenun, semua terpusat. Zona pria untuk tamu dan pesta, zona wanita untuk rumah tangga. Wanita mengurus, membesarkan anak, menenun, menjaga ketertiban. Pernikahan diputuskan keluarga, mahar jadi strategi. Pakaian sederhana dari wol dan linen. Mandi dengan minyak dan penggaruk. Air dari sumur. Hidup sederhana namun teratur, semua pada tempatnya. Anak laki-laki belajar huruf, musik, dan olahraga. Di Athena, yang utama adalah berbicara indah dan berpikir. Di Sparta, harus kuat dan patuh. Setelah 18 tahun, ada pelatihan militer dan dinas. Anak perempuan diajar di rumah, memasak, kerajinan, agama. Guru seringkali hanya orang yang dihormati. Tidak ada buku pelajaran, mereka menghafal puisi dan cerita. Pendidikan bukan sekolah, melainkan jalan menjadi warga negara terhormat. Roti, sup keju, zaitun, bawang. Semuanya sederhana. Anggur wajib ada, tapi diencerkan dengan air. Malu jika mabuk. Daging jarang, lebih sering saat perayaan. Yang manis adalah madu, buah-buahan, ara dan anggur. Memasak di api terbuka. Tak ada peralatan khusus. Impor biji-bijian adalah penyelamat saat gagal panen. Makan dan hidup di sini diajarkan sederhana. Setiap suap dihargai. Kuil dan alun-alun Yunani tak hanya indah, tapi juga sangat presisi.
Proporsinya dirancang agar mata senang melihatnya. Kuil-kuil dicat cerah, padahal kita biasa mengira warnanya putih. Teater dibangun di lereng agar suara terdengar lebih baik. Alun-alun diapit oleh galeri-galeri. Semua dibangun dengan dana kota dan donatur. Arsitektur di sini adalah keindahan, kenyamanan, dan kebanggaan akan kota asal. Setiap kota, keluarga, dan profesi punya dewa sendiri. Persembahan dibuat di altar terbuka. Kuil adalah rumah dewa, bukan tempat pertemuan. Imam adalah orang biasa, sering melayani bergilir. Ada juga peramal, tapi keputusan akhir tetap di tangan manusia. Agama di sini adalah bagian hidup, kalender, dan keseharian. Perayaan, sumpah, awal pekerjaan, semua bersama dewa. Tanpa mereka, tak akan jalan. Di sini, mitos sangat digemari. Tentang pahlawan, dewa, dan monster. Kisah ini menjelaskan asal nama, tradisi, bahkan kota. Mitos diceritakan ulang penyair, diperankan aktor, dan dilukis seniman. Tiap abad punya versinya sendiri. Ini bukan buku pelajaran. Ini cara bicara hal penting, kehormatan, tipu daya, cinta, hukuman. Lewat mitos, masyarakat menjelaskan siapa mereka dan mengapa dunia seperti ini. Perayaan di sini adalah segalanya. Olahraga, teater, makanan, dan musik. Lari, gulat, lempar, pemenang mendapat mahkota dan hormat seumur hidup. Bahkan perang berhenti demi olimpiade. Teater dipenuhi orang. Dari pagi hingga malam, ada tragedi dan komedi. Orang-orang tertawa, menangis, berdebat. Perayaan bukan hanya libur, tapi bagian hidup penting. Kota melihat dirinya dari sudut pandang lain. Setiap orang harus mengabdi. Yang kaya berperang dengan ziroh berat dan tombak. Yang miskin mengenakan ziroh ringan, atau di kapal. Infanteri berjaga dalam formasi falangs. Ini dinding perisai dan tombak. Di laut ada manuver, tabrakan, dan kecepatan. Perang adalah bagian hidup, tapi juga masa sulit. Ladang hancur, orang terdekat gugur. Keputusan diambil dalam pertemuan. Mereka sendiri menanggung akibatnya di medan perang. Saat tanah tak cukup atau ingin kaya, orang pergi ke laut. Ratusan kota baru didirikan, dari Spanyol hingga Laut Hitam. Di sana ada pasar sendiri, namun dewa, bahasa, dan tradisi sama. Mereka berdagang anggur, minyak, dan tembikar. Mereka mendapat gandum, kayu, dan budak. Laut seperti jaringan jalan, tempat bukan hanya barang, tapi juga ide berjalan. Maka Yunani menjadi lebih dari sekadar satu negara. Bangsa Yunani menemukan cara berdebat, mengobati, dan menjelaskan alam serta sejarah. Mereka membahas keadilan, fungsi kota, dan pentingnya bertanya. Lalu, bahasa dan gaya mereka menyebar ke seluruh dunia bersama kota baru. Teater, alun-alun, hukum, bahkan kata-kata kita, tumbuh dari budaya mereka. Kita masih hidup di dunia yang banyak dibentuk oleh Yunani kuno. Jika menarik, ikuti kami agar tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya singkat dan padat.